Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurma. Ya. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Bagaimana keadaannya, Bu? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Bu Nurma, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kita telah merencanakan untuk melaksanakan observasi ya, Bu ya, Iya. supervisi akademik, Bu ya. Nah, supervisi akademik di sini bertujuan untuk memberdayakan lah, Bu ya, dan merupakan pengembangan diri yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan performa ngajar kita. Iya. Serta kalau performa ngajar kita bagus, kemudian ada perbaikan-perbaikan, misalnya kita bisa mengevaluasi, misalnya itu kan tentunya tujuan pembelajaran yang kita capai bisa tercapai. Iya. Nah, dalam supervisi akademik ini, Bu, kita ada 3 tahap. Tahap pertama itu observasi, tahap kedua observasi, tahap ketiga adalah pasca observasi. Nah, yang untuk hari ini itu termasuk pra observasi, bukan main. Nah, saya akan sedikit ya, kita bincang-bincang lah dalam pra observasi ini. Kira-kira menurut Bu Nurma setelah percakapan hari ini yang Bu Nurma harapkan dalam percakapan ini apa, Bu? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, kita bisa meningkatkan proses pembelajaran kita untuk selanjutnya dan bisa menjadi lebih baik, Bu. Oh iya. Selanjutnya apa nih Bu Nurma siap untuk melakukan pembelajaran observasi? Masalah siap, mungkin kita hari Senin, Bu. Ya, hari ini. Kira-kira tanggal berapa ini? Hari Senin itu tanggal 2. Tanggal 2 Ya. Kemudian jam berapa ini? Itu jadwalnya itu 9.30. Iya. Oh iya. Berarti itu, Bu ya, masih pagi lah, Bu ya? Iya, masih pagi. Oh iya, karena Senin kita itu ada upacara, jadi ya agak siang. Kebetulan itu jadwal saya memang 9.30, Bu, itu. Oh iya. Jadi pagi kan upacara, terus ada jadwal istirahatnya, nanti masuk baru jadwal. Nah, ibu ini berada di kelas berapa, Ibu? 11 IPS 3. Oh iya, nanti ngajarnya di kelas 11 IPS 3 ya. Iya. Oh, ya. Ini kalau boleh tahu mata pelajarannya nanti? Sosiologi. Oh, sosiologi ya. Ya berarti S3 ya, iya sosiologi. Selanjutnya dalam pertemuan nanti waktu kita supervisi atau observasi, materi apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, materi yang akan saya sampaikan di dalam pembelajaran observasi atau supervisi itu akan saya sampaikan materi tentang permasalahan sosial di masyarakat. Oh, permasalahan sosial ya, Bu? Iya. Permasalahan sosial di masyarakat. Karena ini bidang pembelajarannya dari sosiologi, jadi kita belajar tentang masyarakat. Gitu ya. Jadi terkait dengan permasalahan materi permasalahan yang terjadi pada masyarakat tadi, kira-kira tujuan pembelajaran yang dicapai apa, Bu? Ya, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tentang masalah sosial di masyarakat itu, yang pertama saya ingin atau saya peserta didik tadi bisa memahami apa itu yang kita pahami atau kita ketahui tentang permasalahan sosial. Terus yang kedua itu siswa itu bisa memahami arti dari permasalahan sosial tadi, faktor penghambat dari adanya permasalahan sosial dan ada ciri dari permasalahan sosial. Ya, terus kemudian tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial di masyarakat tadi. Ya, jadi ada 3, Bu ya? Iya, ada 3 ya tadi ya, Bu. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini nanti pasti Bu Nurma sudah mempersiapkan segalanya ya, Bu ya. Untuk masuk kelas itu pasti sudah bisa persiapkan. Pasti kita ada hal-hal yang perlu kita siapkan lah sebelum mengasih materi. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan untuk memberikan dakwah? Persiapan yang saya akan siapkan di pembahasan materi itu, yang pertama saya menyiapkan perencanaan pembelajaran. Ya.
Dalam perencanaan itu kita mempunyai tujuan pembelajaran kita yang akan kita sampaikan kepada siswa ataupun peserta didik. Kira-kira misalnya alat atau bahan yang kira-kira disiapkan apa ya? Kalau bahan ya mungkin materi ya, materi pembelajaran. Kalau alatnya seperti PowerPoint, ya, terus ada alat itu bisa berupa papan tulis, ya. Kemudian ada lagi itu selain PowerPoint misalnya apa lagi ya, menggunakan HP mungkin Bu. video ya, video ya, jadi ada video, ada PowerPoint, kemudian ada papan tulis, juga kartu informasi mungkin. Iya, kalau kan KTP juga, sudah banyak ya yang sudah dipersiapkan Bu Nurma ya. Jadi dalam pelajaran Bu Nurma ini, Ibu Nurma akan memfokuskan pada materi apa ya? Fokusnya itu kepada permasalahan sosial ya, jadi siswa bisa memahami permasalahan sosial yang ada ya. Oh begitu. Selanjutnya coba Bu Nurma ceritakan strategi pembelajaran apa yang akan Ibu Nurma gunakan dalam pemberian materi tadi. Ya, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya saya banyak sekali Bu. Yang pertama itu saya menggunakan metode berdiskusi ya. Nah, sebelum diskusi mungkin saya akan mewawancarai peserta didik terlebih dahulu dengan menjelaskan materi yang akan saya ajarkan ya. Oke, jadi ada metode diskusi, mewawancarai. Kemudian nanti pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Nurma lakukan itu, apakah Bu Nurma memerlukan bantuan misalnya? Bu, kami mungkin keterbatasan ilmu kami, jadi kami sangat memerlukan bantuan, terutama untuk Ibu. Ya, sama-sama Bu ya, kita sama-sama belajar ya Bu ya. Karena ya sebagai seorang guru ya, intinya kita terus belajar oleh kita Bu ya. Nah, apakah sampai saat ini persiapan Bu Nurma masih ada yang kurang atau bagaimana? Ya, kalau masalah persiapan mungkin Bu masih ada yang kurang. Jadi kira-kira kapan lah itu bisa menyelesaikan persiapan? Insya Allah di sebelum lokasi akan diadakan Bu. Masih jadi satu ini ya. Setelah libur juga ya Bu ya. Kita persiapkan apa yang akan kita persiapkan untuk lokasi supervisi di lapangan nanti ya. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini, kompetensi apa yang kira-kira ingin sampaikan? Nah, kompetensi yang akan disampaikan kepada siswa ya itu mengenai permasalahan sosial tadi, bagaimana misalnya para siswa tadi mampu atau tidak untuk memahami permasalahan sosial. Ya. Nah, apa strategi untuk mencapai pengembangan sosial? Tadi menggunakan diskusi misalnya. Nah, Bu Nurma tadi melihat bahwa pembelajaran ini nantinya saya lihat Bu Nurma sudah memberikan materi dengan menggunakan video, ya, kemudian menggunakan PowerPoint, kemudian papan tulis dan lain sebagainya. Itu terlihat bahwa Bu Nurma sudah menyiapkan diferensiasi kontennya. Nah, tadi Bu Nurma juga mengadakan wawancara, kemudian mengadakan kelompok ya. Dengan wawancara tadi Bu Nurma itu untuk mengetahui kesiapan belajar siswa juga ya Bu Nurma ya. Itu menunjukkan bahwa Bu Nurma sudah menjalankan diferensiasi proses itu. Nah, kira-kira Bu Nurma akan memasukkan strategi pembelajaran apa agar siswa tadi
fokus dalam belajar. Nah, di sini mungkin Bu untuk kok tadi? Untuk meningkatkan Ya, untuk meningkatkan konsentrasi belajar itu mungkin Bu dengan membagi siswa tadi ke dalam beberapa kelompok. Nah, bagaimana kita melihat siswa itu dari berbagai kelompok itu, apakah siswa itu sudah siap atau Gitu. Jadi strategi apa yang untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar? strateginya supaya siswa itu minat dalam pembelajaran, kita menggunakan Permainan. ya menggunakan permainan supaya siswa tadi bisa fokus Ya, jadi fresh ya. Iya. Sudah dia capek dari itu terus kita melakukan strategi yang seperti itu tadi. Oh, ya. Jadi Bu Norma melakukan permainan untuk meningkatkan apa tadi Bu? Minat lah. Minat belajar. Baiklah Bu Norma, ini tadi bincang-bincang observasi kita, semoga berjalan lancar. Apa yang telah Ibu Norma rencanakan dan saya lihat tadi Ibu sudah termasuk dan juga sudah melihat RPP Bu Norma. Maksudnya belajar Bu Norma. Bu Norma sudah menggunakan strategi diferensiasi, kemudian melakukan KNI. Dan semoga berjalan lancar Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kalau baik ya. Bagaimana hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Kalau semuanya sehat, ya semoga alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Dimana pada minggu kemarin kita sudah belajar materi tentang kelompok sosial dan kita sudah materinya sudah selesai. Kita hari ini akan melanjutkan materi tentang permasalahan sosial. Tapi sebelum Ibu melanjutkan materi tentang permasalahan sosial ya, Ibu akan mengaksen terlebih dahulu ya. Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran selanjutnya. Ya, untuk absensi ya, Ibu tidak memanggil satu-satu ya. Ada yang tidak masuk nah hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Siapa? Rini Haryani. Sakit. Oh, sakit. Masih ada? Siapa lagi? Karil. Karil sekarangnya apa? Sakit juga. Masih ada? Oh, banyak yang ya? Yang tidak masuk ke hari ini. Siapa lagi? Satunya? Randa. Sekarangnya? Sakit juga. Terus? Siapa lagi? Hati? Sakit juga. Oh, Mado. Sekarangnya? Alfa. Masih ada? Ya. Berarti hari ini banyak sekali ya sudah masuk dengan keterangan sakit ya. Doakan ya semoga yang sakit bisa tetap sehat dan kembali beraktivitas ya. Dan yang apa nanti kita akan masuk selanjutnya supaya tidak akan terpaku ya. Jadi anak-anak tadi sudah tensinya pada hari ini. Berarti kita selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita ya. Materi kita itu tentang permasalahan sosial. Tapi sebelum kita masuk permasalahan sosial, Ibu akan mengulangi materi kita. Ibu akan menanya kalian tentang materi kita sebelumnya. Ya, tapi kita anak-anak kalian materi kita sebelumnya kemarin tentang apa? Ya, tentang kelompok sosial. Ya. Sudah satu, siapa yang bisa disebutkan apa yang sudah dapat kalian pahami tentang kelompok sosial? Ya, coba disebutkan. Kemarin sudah kita bahas ya kelompok sosial apa itu yang dapat kalian pahami. Kelompok sosial adalah lingkungan atau satuan manusia yang hidup di rumah karena adanya hubungan dengan iya, ya. Jadi yang dinamakan kelompok sosial itu adalah suatu kumpulan atau satuan manusia yang saling hidup bersama ya. Ya. Yang lain sudah paham semua ya mengenai materi kita selanjutnya ya dari kita kemarin. Nah berarti hari
Di sini ada KB 3W2 di sini menganalisis ya, menganalisis permasalahan sosial di masyarakat terkait dengan eksklusi sosial yang ada di masyarakat. Ini tadinya, jadi menganalisis permasalahan sosial di masyarakat terkait dengan eksklusi sosial yang ada di masyarakat dalam pendekatan sosiologi, ya. Nah, jadi ini yang akan kita lanjutkan di materi kita kali ini ya, tentang permasalahan sosial. Nah, sebelum kita lanjutkan ini, Ibu akan menampilkan menayangkan video terlebih dahulu, anak ya. Ini ada video tentang permasalahan sosial. Silakan kalian. Masalah sosial. Kita langsung ke soalnya ya. Perhatikan gambar pada layar. Gambar tersebut termasuk dalam faktor penyebab masalah sosial, yaitu masalah sosial adalah bentuk ketidaksesuaian yang terjadi dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Sehingga dibutuhkan solusi untuk melakukan hal tersebut. Penyebab masalah sosial bisa dilakukan menjadi empat jenis. Salah satunya adalah faktor budaya. Faktor budaya merupakan faktor masalah sosial yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Sebagai contoh adalah lunturnya rasa menghargai, menghormati orang lain, dan kepekaan lingkungan yang menjadikan masyarakat cenderung apatis atau tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Nah, pada soal terlihat sebuah gambar di mana seseorang sedang membuang sampah sembarangan. Perilaku tersebut mencerminkan masyarakat apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini termasuk contoh dari faktor penyebab masalah sosial yang berasal dari faktor budaya. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan, gambar pada layar termasuk dalam faktor penyebab masalah sosial, yaitu faktor budaya. Jadi, jawaban dari soal ini adalah B, faktor budaya. Gimana teman pilih? Apa sudah paham? Kalau teman pilih sudah paham, coba dijawab pertanyaan ini. Terus, tulis jawabanmu di kolom komentar ya.
kita contoh aplikasi kita di Paypal kemudian dia bilang kerja ilmu apa kabar? Bagaimana anak-anak boleh memahami apa yang kalian lihat dari video tersebut? Sudah? Jadi kalau sudah kalian memahami mengenai video yang sudah ditayangkan tadi, ini Bu akan memberikan serta satu orang satu ya, seorang satu nanti dari hasil pengamatan kalian yang bisa kalian lihat di video tadi, silakan nanti dituliskan ya, dituliskan mengenai pengalaman sosial yang kalian alami dari video yang sudah ditayangkan tadi ya. Masing-masing saja silakan beda pendapatnya tidak apa-apa ya. Kesesuaian dan cara budaya ya. Maksudnya budaya itu tergantung tentang waktu yang ada di masyarakat. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial, bisa dilihat dari faktor ekonomi, bisa dilihat dari faktor budaya, bisa dilihat dari faktor biologi, psikologi ya. Nah dari beberapa faktor itu bisa kalian definisikan apa yang kalian dapat temukan di lingkungan tempat tinggal kalian. Silakan tuliskan pendapat kalian di letak yang sudah dibuat ya, letak yang sudah dibuat. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti ibu tuliskan tembakan dari masing-masing kalian. 5 menit. Budaya itu apa yang terjadi di budaya yang ada
Ibu mau melihat hasil apa yang sudah diberikan mengenai permasalahan sosial yang terjadi dari hasil yang dilakukan bacakan. Ada beberapa yang dalam lingkungan sosial ada masalah yang kita juga dari mengalami mengenai permasalahan sosial yang mengambil tentang masalah ekonomi ya, karena di daerah kita ini memang yang pertama itu adalah masalah ekonomi ya, yang sangat berpengaruh di dalam masalah sosial dan kehidupan sehari-hari. Ya, siapa lagi maju ke depan untuk membacakan hasilnya? Ini Susi, silakan. Ini punya jangan ditempelkan, jadi dibacakan. Silakan baca sedikit. Ya, permasalahan sosialnya masalah lingkungan, berarti banyak tentang atau tidak
mengakibatkan terjadinya permasalahan sosial dan masyarakat. Masalah ekonomi, contohnya pengangguran, kemalas, mata pencarian di sana sangat kurang. Itu ya. Faktor ekonomi, pengangguran, malah mata pencariannya sangat kurang. Ya, bagus ya. Kita ulangan dari masih ada yang ingin memberikan pendapat berdasarkan hasil yang sudah dituliskan kalian? Tidak ada yang ingin membacakan hasilnya? Apa yang dapat kalian pahami? Sudah. Ya. Ini banyak sekali ya faktornya ya, faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Ini banyak yang dituliskan oleh teman-teman kalian tentang permasalahan ekonomi ya. Tapi yang menjadi permasalahan sosial ini masyarakat kita ini bukan hanya masalah ekonomi saja ya, tapi banyak sekali faktornya. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor budaya, faktor psikologi dan faktor geografis ya. Nah itu yang dapat kalian amati mengenai faktor permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Ya, baik anak-anak, ya, berarti kalian sudah memahami kan apa itu yang dinamakan permasalahan sosial, faktornya. Nah, kira-kira dampaknya juga kalian sudah mengerti, sudah tahu ya, dampak dari adanya pembuangan sampah sembarangan ya, itu sangat berdampak sekali kepada kita ataupun masyarakat. Jadi sudah jelas ya, jelas ya. Baik ya, Ibu akan meneruskan tentang permasalahan sosial sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, di mana tujuan pembelajaran kita dan permasalahan sosial ini adalah siswa dapat memahami pengertian dari permasalahan sosial ya. Terus yang kedua, siswa dapat memahami faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial, dan yang ketiga, siswa dapat mengatasi ya, memahami bagaimana cara mengatasi terjadinya permasalahan sosial yang ada di masyarakat ya. Nah, di sini bisa kalian lihat lagi ada pengertian ya, pengertian dari masalah sosial. Bisa kalian lihat di papan tulisnya ya, apa itu yang dinamakan masalah sosial itu. Masalah sosial bisa kita definisikan sebagai situasi ya yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat sehingga mereka percaya bahwa situasi itu sangat bertanggung jawab ataupun susah ya. Itu yang dinamakan masalah sosial ya. Di sini ada juga menurut pendapat orang ya. Kita akan melanjutkan diskusi ya. Diskusinya akan dibagi ke kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari satu kelompok saja ya. Kelompoknya silakan kelompok yang bersama ini saja ya, bila enggak terlalu ribet ya. Bersama ini silakan berkumpul menjadi kelompok satu, yang ini kelompok dua. Ayo silakan untuk kelompok yang masing-masing ya. Ini juga kelompoknya juga
misalnya faktor apanya ya, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan sosial tadi, silakan disebutkan di situ. Terus yang ini juga bagaimana upayanya pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial tadi. Terus yang ini menuliskan pengertian dari permasalahan sosial, ya, tuliskan dari apa nanti akan dipresentasikan. Silakan. Saya bukan ini saja. Silakan jangan malu kerjasama. Kesalahan apa yang dapat dari misalnya bagaimana cara kalian mengatasinya, ya. Ya, akan disebutkan misalnya dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang permasalahan sosial dan akan dijelaskan oleh bagian. Adalah masalah ekonomi, yaitu faktor biologi, ekonomi, geografi, psikologi, budaya, dan geografi. Nah, kita ambil dari faktor biologi. Contohnya adalah seperti yang kita ketahui, kita mengalami pandemi atau COVID-19 yang menyerang sebagian masyarakat Indonesia. Dari faktor geografi itu kaitan dengan aspek wilayah geografi. Contohnya beberapa tahun lalu di daerah yang mengalami bencana alam berupa banjir dikarenakan meluapnya air sungai yang tidak berat-berat. Berikutnya dalam faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi alam. Di daerah kita seringkali mengalami faktor ekonomi dikarenakan kurangnya
evaluasi. Itulah yang dapat kami sampaikan. Intinya kami akan membuka daripada tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Kenapa nama saya Anda dari kelompok 1? Saya ingin bertanya, apa sih pengaruh terjadinya faktor budaya yang ada di masyarakat? Coba jelaskan. Apa pengaruh terjadinya faktor budaya yang ada di masyarakat? Baiklah, kami akan menjawab jawaban dari pertanyaan dari kelompok Anak-anak tadi dengan bayangan materi kita dari masalah
Jadi kalian mungkin tidak tahu dari apa yang dimaksud dengan berapa usia, terus faktornya dari apa saja, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial di masyarakat ya. Jadi silakan untuk di depan kita melanjutkan diskusi kelompoknya. Untuk hari ini mungkin dicukupkan dulu materi kita tentang permasalahan sosial. Ibu akhiri bila dipadukan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan proses observasi supervisi akademik yang memang sudah kita laksanakan atau kita rencanakan dari kemarin ya Bu ya. Iya. Kita lakukan pra-observasi kemudian observasi. Dan hari ini kita tiba pada tahap pasca observasi. Nah, pada tahap pasca observasi ini saya Uyun Rahmawati selaku observer ya, selaku coach, dan saya juga CGP angkatan 8. Nah, kemudian Ibu Nurma selaku coaching ya, dan guru mata pelajaran sosiologi. Nah, sekarang ada Bu Eka Noviati selaku PP kami di CGP angkatan 8 yang sekarang berperan sebagai supervisor ya. Supervisor. Iya. Oh, supervisor ya? Iya, jadi kan supervisor, coach sama coaching. Oh ya, supervisor. Untuk tahap pasca observasi ini ada hal-hal yang perlu kita bicarakan tentang hal yang sudah dilakukan oleh Bu Nurma kemarin. Bu Nurma, bagaimana perasaan Bu Nurma setelah melaksanakan observasi tadi? Ya, alhamdulillah setelah melaksanakan observasi melakukan proses pembelajaran mahasiswa sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit yang perlu kami perbaiki di dalam observasi nanti. Oh, gitu ya. Dalam nanti kira-kira merasa bahwa ada hal yang perlu diperbaiki. Kira-kira menurut Ibu apa yang perlu diperbaiki? Ya, mungkin dari proses pembelajaran ya. Di sini kami melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi, di mana kami melakukan proses pembelajaran itu dengan melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti kami akan membagi siswanya itu ke dalam beberapa kelompok, dan kami nanti akan memperhatikan memeriksa kelompok-kelompok yang sudah dibagi tadi untuk melaksanakan diskusinya dengan baik. Oh, gitu. Jadi dalam pembelajaran itu karena Ibu merasa ada yang masih kurang gitu. Ya. Kenapa Ibu merasa ada yang kurang? Karena kemarin kita melaksanakannya mungkin belum, persiapannya belum maksimal, jadi belum maksimal untuk menyampaikan apa yang harus kita sampaikan kepada siswa. Nah, untuk memperbaiki ini Bu, biar bisa maksimal apa yang akan Ibu lakukan? Nah, yang akan kami lakukan nanti kita akan mempersiapkan dulu, merencanakan pembelajaran yang pertama. Jadi kita mempersiapkan APP dulu. Kemudian, terus yang keduanya kita akan membuat LKPD. Jadi LKPD-nya akan dibagikan kepada siswa untuk dilaksanakan dan akan dikerjakan oleh siswanya. Dan LKPD-nya bervariasi. Kalau yang siswanya sudah pengetahuannya sudah baik, kita memberikan LKPD-nya yang sudah tinggi gitu. Jadi ada tingkat Disesuaikan dengan profilnya ya, Iya. pengetahuan siswa awalnya. Kalau saya lihat di rumah itu kalau rencananya kemarin sudah bawa HP modul ini ya, sudah termasuk pelajaran. Tapi mungkin tadi rumah yang belum KKPD-nya ya. KKPD itu. Ya.
dari 1 sampai 10 ini. Bu Nurma, sekarang ini pembelajaran berdiferensiasi dengan PSE Bu Nurma itu sudah berada di tahap mana? Mungkin masih di tahap awal ya. Berapa lah kira-kira? Mungkin tahap 3. Tiga ya. Terus harapan Bu Nurma dari 3 ini Ibu Nurma maksimalnya pengen ke berapa ya? Ya, mungkin kalau tahapan dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi mungkin kita ingin mencapai ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, lebih maksimal. Maksimal ya, kira-kira berapa lah? Mungkin 4 atau 5. Iya. Jadi itu dari 3 pengen mau ke 5 Iya. Menurut Bu Nurma, apakah itu sudah maksimal sekali? Mungkin kalau untuk maksimal walaupun sudah dilakukan Bisa nggak naik lagi? iya, insya Allah bisa Bu. Berapa itu dia? Mungkin jadi 8. 8 ya. Jadi dari 3 ke 8 pengennya ya. Nah, ini manusia ingin lebih baik lagi kan? Mereka yang terbaik gitu. Nah, untuk dari 3 ke 8 Bu Nurma, kira-kira langkah apa yang akan Bu Nurma lakukan agar bisa ini pembelajaran tuh biar apa itu lebih tinggi lagi supaya aktif belajar. Ya, mungkin untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik terhadap siswa, kami akan memberikan pembelajaran yang lebih memfokuskan anak tersebut untuk melaksanakan atau memperhatikan dalam pembelajaran. Misalnya, saya akan memberikan atau menyampaikan materi tadi dengan menggunakan video ataupun gambar supaya anak tersebut bisa tertarik dan fokus melihat apa yang kita sampaikan. Oh begitu ya. Jadi nanti lebih bervariasi lah ya. Iya. Ada video, ada gambar, ada apa macam-macam ini. Oh gitu. Selanjutnya, jadi yang akan Ibu Nurma lakukan itu yaitu membuat konten yang berbeda-beda. Ya. Kemudian tadi saya tangkap yang dari awal tadi bicara tentang prosesnya. Saya lihat tadi ada yang kelompoknya mau dibagi gitu kan tadi kan. Kemudian akan membuat LKPD juga kan. Kemudian, nah dari ketiga ini mana yang lebih mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat? Ya, insya Allah yang pertama tadi kita melakukan merencanakan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah pembelajaran kita laksanakan, baru kita bisa melakukan seperti membagikan LKPD tadi. Terus kita akan mengenalkan media yang akan kita gunakan pada saat pembelajaran. Begitu ya. Jadi yang Nanti ada evaluasinya. oh begitu. Jadi maksud Bu Nurma di sini adalah yang pertama kali yang akan dilakukan adalah perencanaannya itu lebih dimatangkan lagi seperti itu, gitu ya. Jadi kira-kira itu yang pertama. Nah pas perencanaan langsung kayaknya bisa dilaksanakan LKPD sekalian nih, dimasukkan gitu. Kemudian Ibu juga tadi menyampaikan materi yang beragam tadi. Kira-kira apa tuh? Bisa dilakukan itu Ya mungkin hari Senin atau minggu yang ya. Jadi hari Senin Ya. untuk ngajar tuh minggu, Sabtu Minggu itu libur terus Ibu langsung buat ya. Perbaiki nih modulnya mana yang harus ditambahkan terus LKPD-nya lebih diperkaya disesuaikan dengan prosesnya tadi ya Bu ya. Nah itu begini. Jadi minggu hari Senin ya. Insya Allah ya Bu ya. Kayaknya pembicaraan kita hari ini sudah cukup Bu. Jadi Bu semoga apa yang Ibu rencanakan ke depan itu bisa berjalan dengan bagus sehingga pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu bisa terlaksana dengan baik dan juga semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran yang diharapkan yaitu berpihak pada murid gitu ya Bu ya. Karena waktu kita sudah selesai, kayaknya Bu Nurma sudah tahu apa kekurangannya, kemudian bagaimana perbaikannya. Kayaknya pertemuan kita hari ini bisa dicukupkan dan semoga setelah Ibu melakukan perubahan terus ngajar lagi di kelas itu Ibu Nurma
bisa bincang-bincang lagi dengan saya. Iya. Kira-kira berubah nggak? Ya, ada perubahan nggak dalam kelas itu? Seperti itu bisa lumayan. Iya. Terima kasih. Demikianlah dari kami, coachingnya. Kemudian kami serahkan kepada Ibu Eka selaku supervisor untuk memberikan komentar pada kami. Terima kasih. Oke, ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu Yun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mengapresiasi sekali jadi proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Yun sebagai coach dan Ibu Nurma sebagai coachnya, dan sudah berjalan secara natural dan juga step by step tahapan-tahapan dalam alur kita itu sudah nampak ya. Jadi tadi sudah ada penentuan tujuan ya. Jadi ada penetapan tujuan kira-kira nih hari ini kita mau melaksanakan proses pasca observasi ya, setelah melakukan proses pra-observasi dan tahapan observasi di kelas kemarin sudah dilaksanakan. Kemudian mengidentifikasi masalahnya ada juga sudah nampak. Jadi Bu Yun di sini sudah kira-kira menggali apa permasalahan yang kemarin dihadapi pada saat proses pembelajaran. Jadi ada KPD-nya ya, KPD-nya masih belum dilengkapi gitu per siswa ya. Nah nanti Ibu Nurma juga sudah mengetahui bahwa kekurangannya ada di situ, juga kelebihannya Ibu Nurma sudah mulai menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi gitu Bu Nurma ya. Nah juga di situ sudah nampak rencana aksinya juga ada. Kira-kira kapan dilaksanakan dalam waktu dekat ya, dalam skala 1 sampai 10 tadi sudah dipilih angka 8 ya. Jadi ada perbaikan dari angka 3 sampai menuju ke angka 8 tadi ya. Itu luar biasa sekali signifikannya. Jadi istilahnya di sini si coachnya, si Ibu Nurma ini mau belajar lagi, meningkatkan lagi kompetensinya sehingga mencapai kompetensi yang paling maksimal gitu ya. Dan Ibu Yun juga sudah menggali kemampuan potensi dari Ibu Nurma tanpa harus Bu Yun memberikan solusinya secara langsung. Jadi Bu Yun ini usahanya sudah sangat bagus sekali bagaimana supaya Ibu Nurma ini menjawab sendiri kira-kira permasalahan yang dihadapinya bagaimana, dan jawabannya juga sudah didapati juga gitu Bu Nurma ya dari permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat proses pembelajaran berlangsung gitu ya. Jadi sudah oke lah, semuanya udah sangat luar biasa. Nah juga di situ juga kelihatan di tanggung jawabnya. Jadi di alur Tirta udah nampak jelas, dan juga pada saat proses coaching si coachnya tidak memberikan solusi secara langsung kepada si coaching. Jadi fungsinya coach di sini memang hanya untuk menggali sehingga coachingnya bisa memaksimalkan potensi yang dia punya gitu ya Bu ya. Nah saya kepengennya supaya proses supervisi ini tidak berhenti saja di Ibu Yun dan juga Ibu Nurma. Di proses supervisi akademiknya juga nanti bisa dibagikan ke rekan-rekan yang lain bahwa proses supervisi akademik itu berlangsungnya seperti ini loh gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya dari mulai tahapan pra-observasi, kemudian ada tahapan observasi di kelasnya, kemudian setelah observasi ada tahapan lagi namanya pasca observasi, dan itu dilaksanakan secara coaching tekniknya, jadi tidak menggurui gitu ya. Kalau kita kesannya menggurui, jadi rasanya itu kurang nyaman. Ya, lebih enak kalau kita menggali tadi dengan sistem coaching. Jadi yang punya masalah nanti akan lega untuk mengatasi masalahnya sendiri, karena yang memecahkan dirinya sendiri gitu ya. Dan si coach juga fungsinya walaupun dia sudah tahu jawabannya itu, dia tidak merasa tinggi gitu ya. Jadi tidak merasa menggurui dan memberikan solusi kepada si coach, sehingga si coachnya merasa si coach ini adalah jalan tolnya istilah gitu ya. Jadi untuk melancarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas boleh, mungkin nanti ada kegiatan atau ada permasalahan lain yang di luar kelas mungkin bisa juga dilakukan dengan menggunakan metode coaching ini ya. Itu saja mungkin Ibu Yun yang mau saya sampaikan pada diskusi pasca observasi kita, dan
sangat luar biasa. Saya apresiasi ini sebenarnya ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Ibu Yun. Terima kasih Bu atas masukannya juga analisisnya. Semoga ini juga menjadi perbaikan untuk kami karena tadi ada masukan dari Ibu misalnya untuk menularkan kepada guru-guru lainnya dan insya Allah nanti akan kami laksanakan secara berkala melalui komunitas belajar mungkin ya. Iya. Ya. Demikianlah proses proses pasca observasi yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam merdeka dan semoga kita selalu bisa melakukan yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.